tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Dumai. Berikut ini adalah tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi oleh penghuni sidang. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. 6. Berbagai benda berikut ini tidak dapat diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut di atas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 7. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 8. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 9. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 10. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 11. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Demikian tata tertib Pengadilan Negeri Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Mei 2025, sidang perkara perdata nomor 01-PDTG-2025-PN Dumai tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Andika sebagai penggugat dan PT Minyak dan Gas Riau sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan hakim tertanggal 1 Mei 2025. Saya Ashrafil Mahdi SHMH ditunjuk sebagai hakim ketua. Kemudian ada M. Alfarozi SHMH ditunjuk sebagai hakim anggota 1. Kemudian ada Rional Saputra SHMH ditunjuk sebagai hakim anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini sah dan layak digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk mentaati seluruh aturan yang tadi sudah dibacakan ya oleh petugas pengadilan. Kepada saudara pers dipersilakan untuk mengambil gambar atau mengambil video asalkan tidak menghidupkan cahayanya ya, supaya tidak mengganggu proses persidangan. Mohon dimengerti. Baik, panitera dan petugas sudah siap ya? Hakim anggota 1, hakim anggota 2 sudah siap? Sidang perkara perdata nomor 01-PDT-G-2025-PN tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Andika sebagai penggugat dan PT Minyak dan Gas Riau sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas, apakah masing-masing pihak sudah hadir di persidangan? Sudah, yang mulia. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Tolong petugas. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik dari pihak penggugat.
pihak penggugat sudah siap ya dengan repliknya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Kepada kuasa hukum tergugat, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Baik Yang Mulia, tapi izinkan kami untuk memberikan salinan dari replik kami. Silakan. Baik, majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat, serta para pengunjung sidang yang kami hormati. Hal, replik atas jawaban tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 01-PDTG-2025-PN Dumai pada Pengadilan Negeri Dumai di Kota Dumai. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, kami 1. Ivania Aliarifda SSHMH, 2. Restu Abdillah SHMH, keduanya advokat dan penasihat hukum dari kantor Law Office IAR and Associates yang beralamat di Jalan Merak, nomor 15, Kelurahan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 April 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Andika Fati, tempat lahir di Dumai, tanggal 1 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Dumai Barat, Kota Dumai. Sehubungan dengan jawaban tergugat yang disampaikan pada sidang 20 Mei 2025, maka dengan ini perkenankanlah penggugat untuk menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam pokok perkara, penggugat tetap dalam dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum, membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah. 1. Bahwa jawaban tergugat pada poin 3 dan 4 tidaklah benar. Peristiwa ini tidak dapat dikategorikan ke dalam force major karena berasal dari kelalaian pihak tergugat yang tidak memeriksa ulang kondisi sumur yang dicurigai telah ada keretakan. 2. Bahwa tidak tepat dikatakan pada dalil keempat, peristiwa ini dianggap situasi yang tidak terduga. Seharusnya perusahaan melakukan banyak tindakan mitigasi sebelum melaksanakan pengeboran, termasuk melakukan pengecekan alat dan lokasi pengeboran, khususnya memeriksa kondisi kelayakan sumur bor. 3. Bahwa pada dalil kedua dan 4 tidak benar peristiwa ini dikategorikan ke dalam force major dikarenakan perusahaan tidak mengindahkan kesaksian mantan teknisi lapangan yang pada saat itu masih bekerja di lokasi pengeboran yang menyatakan kecurigaannya terhadap kondisi sumur yang retak. Ini berarti bahwa perusahaan telah lalai dalam menjalankan SOP yang sudah ada. 4. Bahwa kompensasi sebesar 25 juta rupiah yang diberikan pihak tergugat pada dalil kelima itu ditolak oleh penggugat. 5. Bahwa kompensasi pada dalil nomor 5 tersebut adalah tindakan yang dianggap terlambat. Surat somasi yang dikirim penggugat berisi ajakan untuk bermusyawarah, tetapi pihak tergugat terkesan enggan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah dan baru bertindak pada 30 Juli 2024 yang mana 45 hari terhitung sejak dikirimnya surat somasi terakhir, yaitu pada 5 Juni 2024. 6. Bahwa kompensasi pada dalil kelima tersebut baru ditawarkan ketika tinggi pembangunan dinding tidak sesuai dengan isi surat somasi yang dituntut masyarakat sebagai bentuk permintaan maaf, yang mana ini merupakan hal yang berbeda dan tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. 7. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita nomor 3, 16, dan 22 yang tidak diakui kebenarannya oleh tergugat, pada prinsipnya penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut. Primair, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya. 2. Menyatakan secara sah bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 1.010.000.000 rupiah. 4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat.
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiare atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya gugatan kami ini diucapkan terima kasih. Dumai 25 Mei 2025. Hormat kami Andika Fatih atau kuasanya, Ifania Aliarizda SSHMH, Restu Abdillah SHMH. Baik, kuasa hukum tergugat sudah mengerti ya atas replik yang dibacakan. Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Duplik ini dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan yang mulia. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Dan kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama ya. Baik, terima kasih yang mulia. Namun yang mulia ingin kami menyerahkan salinan duplik terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat serta para pengunjung sidang yang kami hormati. Pekanbaru, 26 Mei 2025. Duplik dalam perkara nomor 1 garing PDTG garing 2025 garing PN Dumai antara Andika Fatih sebagai penggugat melawan Naufal Maulana sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Jalan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Zidani Alfahri, SHMH, Sofina Salma, SHMH, yaitu advokat dan penasihat hukum dari Zaf Law Firm yang beralamat di Jalan Banda Aceh, nomor 83, Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Mei 2025, terlampir bertindak untuk dan atas Naufal Maulana sebagai Direktur Utama Perusahaan PT Minyak dan Gas Riau yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad nomor 7 Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama PT Minyak dan Gas Riau sebagai tergugat. Sehubungan dengan replik penggugat yang disampaikan pada sidang 20 Mei 2025, maka dengan ini perkenankanlah tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa bantahan penggugat mengenai peristiwa ini bukan force majeure adalah tidak benar. Peristiwa kerusakan sumur ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi dan di luar kendali perusahaan. Yang kedua, bahwa perusahaan sudah menjalankan SOP sebagaimana yang terlampir. Maka tuduhan mengenai kelalaian perusahaan adalah tidak benar dan tidak ada bukti yang valid. 3. Bahwa pengawas lapangan telah melakukan langkah-langkah mitigasi termasuk pemeriksaan alat dan lokasi pengeboran secara berkala serta pada laporan teknisi internal tidak menunjukkan potensi bahaya saat pengeboran dilakukan. 4. Bahwa bantahan penggugat terkait perusahaan bersifat enggan dalam melakukan musyawarah tidak benar. Namun perusahaan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum merespon surat somasi dan kompensasi sebesar 25 juta rupiah yang diberikan tergugat kepada penggugat, merupakan itikat baik dari tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam konvensi, berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Demikian duplik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keadilan yang mulia majelis hakim, tergugat ucapkan terima kasih. Pekanbaru, 26 Mei 2025. Hormat kami Naufal Maulana, Muhammad Zidani Alfahri, SHMH, Sofina Salma, SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat sudah mengerti ya atas duplik yang telah dibacakan. Mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan tanggapan atas duplik yang telah dibacakan oleh pihak tergugat?
Tidak Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami yang semula. Setelah majelis hakim mendengar replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat, maka kami berpendapat perlu dihadirkannya saksi dan alat bukti. Agenda sidang kita selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Kapan penggugat siap untuk menyiapkan saksi dan alat buktinya? 7 hari dari hari ini Yang Mulia. 7 hari ya. Bagaimana pihak tergugat? Apakah bisa pihak tergugat menyiapkan saksi dan alat bukti dalam 7 hari? Siap Yang Mulia. Panitra, 7 hari dari hari ini tanggal berapa dan apakah bisa dilakukan persidangan? Baik Yang Mulia, tepat pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 bisa dilaksanakan persidangan Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, persidangan selanjutnya akan ditunda dan dilaksanakan kembali pada hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 9 WIB di Pengadilan Negeri Dumai dengan agenda sidang pembuktian dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.